Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setianto dalam video pembelajaran. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan di Republik Indonesia. Yang pertama kita pelajari yaitu pengertian kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Jadi di sini kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki. Artinya kalau kita mampu memerintah, memengaruhi orang lain, berarti kita memiliki sebuah kekuasaan. Begitu juga dengan pemerintah. Selama pemerintah mampu memengaruhi warganya atau rakyatnya, maka pemerintah artinya memiliki sebuah kekuasaan. Selanjutnya, pembagian kekuasaan menurut John Locke. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, kemudian ada kekuasaan eksekutif, berikutnya ada kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk menyusun undang-undang atau membuat undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Begitu juga mengeksekusi atau memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang itu sendiri. Nah, sedangkan kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan luar negeri. Ini pembagian kekuasaan menurut John Locke. Berikutnya yaitu pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, kemudian ada kekuasaan eksekutif, dan berikutnya kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ini adalah penyempurnaan dari pendapat John Locke. Nah, sedangkan kekuasaan menurut Montesquieu ini sering disebut dengan trias politika. Kekuasaan legislatif yang dianut oleh Montesquieu ini sama dengan John Locke. Pengertiannya yaitu untuk menyusun undang-undang. Nah, sedangkan untuk eksekutif di sini kalau tadi John Locke itu selain eksekutif ini selain melaksanakan undang-undang juga mengeksekusi atau memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang. Dalam hal ini eksekutif hanya sebagai pelaksana undang-undang. Sedangkan untuk memberikan sanksi di bawah naungan kekuasaan yudikatif. Nah, itu adalah pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Ini posisinya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif atau kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Di sini diduduki oleh MPR. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu untuk melaksanakan undang-undang yang diduduki oleh pemerintah di bawah naungan presiden dan dibantu oleh para menteri. Kemudian kekuasaan legislatif yaitu untuk menyusun undang-undang yang di sini di bawah naungan DPR. Jadi nanti DPR yang menyusun undang-undang kemudian disetujui oleh konstitutif MPR dan dilaksanakan oleh eksekutif yaitu presiden dan para pembantunya. Nah, yang berikutnya yaitu kekuasaan inspektif, yaitu kekuasaan untuk menginspeksi atau memonitor yaitu untuk pelaksanaan anggaran negara. Nah, biar tidak terjadi penyelewengan atau KKN, maka ada kekuasaan inspektif. Nah, yang selanjutnya yaitu kekuasaan moneter. Di sini kedudukannya atau kekuasaan moneter ini diduduki oleh BI atau Bank Indonesia yang menjadi bank sentral yang ada di Indonesia. Yang di sana BI itu bertugas untuk memelihara kestabilan
rupiah. Nah, selanjutnya selain pembagian kekuasaan secara horizontal, juga ada pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu dari pembagian kekuasaannya berdasarkan tingkatan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya azas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dulunya dari sentralisasi kemudian menjadi desentralisasi atau sering disebut juga dengan otonomi daerah, maka di sini muncullah kekuasaan secara vertikal. Yang paling tinggi adalah pemerintah pusat, kemudian ada di bawahnya pemerintahan provinsi, di bawah naungan yaitu gubernur, kemudian di bawahnya lagi ada kabupaten, di bawah naungan bupati, kemudian di bawahnya lagi ada kecamatan, di bawah naungan camat, kemudian di bawahnya lagi ada desa, yaitu pemimpinnya kepala desa, kemudian ada RT RW. Nah, itu adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Demikian sedikit materi tentang pembagian kekuasaan di Indonesia. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.